Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Abah Caca. Sekarang tanggal 8 Februari tahun 2023, saya sedang bersama, silakan perkenalkan diri Pak. Halo, saya Bambang Pamungkas atau biasa dipanggil BP. Oh ya, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak dari mana dan siapa Pak? Saat ini saya kebetulan lagi dipercaya menjadi Kepala BPS Kota Tasikmalaya, tapi aslinya orang Semarang. Orang Semarang, Gitu. siapa? Maaf nih Pak, saya ada pertanyaan nih Pak sebetulnya seputar masalah kemiskinan Pak. Oke. Kota Tasikmalaya itu kan sebelum tahun 2022 termasuk peringkat pertama kota termiskin di Jawa Barat Pak. Iya, Nah, keren tapi ya setelah lewat tahun 2022 ini kok jadi turun Pak peringkatnya yang kalau nggak salah ketiga Pak. Nah, kok bisa turun Pak? Apakah itu salah data atau misalkan salah orang atau gimana itu Pak? Salah sebetulnya? tahun kali ya. Nah, salah tahun juga atau gimana itu? Nah, itu yang sering banyak yang nanya ke kami di sini di BPS gitu. Mereka nanya gitu. Kok tiba-tiba nih tahun 2022 Kota Tasik udah bukan yang termiskin lagi gitu kan? Padahal sebelumnya kita terkenal, wah Tasik itu kota paling miskin, bla bla gitu. Simple. Ya, it's the truth. Artinya ya memang kita udah bukan yang termiskin lagi. Berarti sekarang kita nomor 3 dari paling bawah. Ya. Yang ada di bawah kita ada Kuningan sama Indramayu. Oke. Tapi ya kita nggak boleh puas diri. Udah bukan yang termiskin nih. Pertanyaannya, udah jangan di area yang bisa dipercaya atau enggak sih? Ini datanya rilis dan sah gitu kan. Secara negara ini sah digunakan. Ya tinggal what must we do next gitu. Apa yang harus kita lakukan berikutnya gitu aja. Oke, berarti confirm Pak ya bahwa Kota Tasik ini memang bukan lagi yang peringkat pertama. Boleh kok dihitung ulang. Gitu ya? Iya. Oke, nah, bicara dihitung ulang Pak. Sebetulnya gimana sih itu BPS cara menghitungnya Pak? Gini, BPS yang namanya data kemiskinan itu ada mikro, ada makro. Yang biasanya dibilang BPS termiskin, sorry, bukan BPS, maksudnya Kota Tasikmalaya termiskin, itu hitungan BPS secara makro. Jadi secara makro itu ya kita hanya bisa bilang kemiskinannya tadinya dari 13,13% menjadi 12,72% di tahun 2022. Itu ngitungnya gimana? Kami based on survei, namanya survei sosial ekonomi nasional, dan itu yang digunakan untuk menghitung seluruh Indonesia dengan cara yang sama. Bentar Pak, survei ya? Berarti kalau survei hanya sampel dong Pak? Yes. Itu bisa dipercaya nggak? Kan sampel hanya beberapa gitu. Iya, Oke. Bedanya survei sama sensus. Survei itu hanya perwakilan, berarti nggak semua didata. Kalau sensus semua. Ya, nggak mungkin dong tiap tahun kita sensus. Negara kita punya duit dari mana? Daripada duitnya buat ngitung siapa yang miskin, nyari yang miskin tiap tahun, mending untuk penanggulangan kemiskinan. Penanganannya. Iya. Sekarang kalau bicara, bisa nggak sih percaya? Toh BPS cuma survei nih. Kan sering banyak ngomong gitu, datanya nggak bisa, cuma survei. Saya tanya deh, kalau kita sakit, darah kita disurvei apa disensus untuk tahu penyakitnya? Disurvei. Disurvei kan? Maksudnya diambil cuma secukupnya untuk mewakili semua clustering. Sama nih. Kalau mau nggak percaya gitu, banyak hal yang dilakukannya secara survei. Dan itu kan ada metode ilmiahnya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya sudah. Jadi kan tidak perlu, ya harus semua. Satu buang-buang duit lah. Uang bisa. Bisa sampling gitu Pak ya? Bisa, karena ini kan untuk indikator makronya saja. Yakinlah, udah dihitung oleh orang-orang yang terpercaya, dan secara internasional juga sama kok. Untuk makro ya dihitungnya kayak survei. Oke Pak, menurut BPS nih Pak, yang namanya kemiskinan itu apa Pak? Jadi gini, yang kalau BPS bilang kemiskinan 13,13 atau 12,72%, itu apa? Yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang di bawah garis kemiskinan. Ya, pertanyaannya garis kemiskinan itu apa? Nah, garis kemiskinan itu garis yang dihitung melalui kebutuhan dasar minimal di suatu kota. Makanya tiap kota garis kemiskinannya beda-beda. Dan itu ada makanan, non-makanan. Itu dihitung semuanya, kemudian mereka yang di bawah garis kemiskinan, mereka lah yang miskin. Pertanyaannya, masa iya gitu? Nah, ini sudah terbukti secara ilmiah dan digunakan secara internasional. Nah, kita pakainya garis kemiskinan. Oh gitu ya? Karena kita kemiskinannya pakai garis kemiskinan, namanya kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut Pak. Apa sih Pak yang disebut kemiskinan absolut itu? Ya, tadi kita punya batas yang jelas untuk wilayah tertentu. Karena sekarang yang kita punya garis kemiskinan tingkat kota, Kota Tasik batas garis kemiskinannya ini. Sekarang sekitar 498.000 per kapita per bulan.
Jadi mereka yang pengeluarannya di bawah 498.000, mereka lah yang dibilang miskin. Yang di atas itu mereka dibilang tidak miskin. Pertanyaannya, lo ngitungnya dari mana? Kita ngitung dari kira-kira di Tasik itu per orang butuh biaya berapa sih untuk hidup dengan standar layak minimal ya, standar layak minimal. Tapi ingat, kalau teman-teman dapat subsidi itu juga dihitung. Itu kan sebenarnya dia misalnya, oh saya berobat nggak bayar kok. Iya. Tapi kan sebenarnya kamu dibayarin orang, Di dia subsidi, enggak. ya? Subsidi itu berarti kan dia dapat transfer masuk yang langsung dikeluarin tapi nggak lewat dia. Contohnya lagi pendidikan. Dari SD, SMP itu kan gratis, SMA juga gratis kan. SPP-nya gratis. Tapi itu tetap dihitung di penghitungan kemiskinan ada. Atau dia hasilnya dari kebun. Dia enggak. Wah, saya hidup di desa nih, misalnya di Kawalu sana dia punya kebun luas, saya tiap hari masaknya hanya dari kebun. Itu diperhitungkan. Pura-puranya kan dia beli di dirinya dia sendiri. Jadi 498 itu udah memperhitungkan hal-hal yang dia tidak langsung membayarnya. Oh gitu. Oke. Gini Pak, menurut Bapak ya, yang namanya pengentasan kemiskinan itu tugas siapa Pak? Ini yang banyak salah nih. Orang mikir miskin. Berapa banyak datang ke kantor kami gitu kan. Itu nanya, udah bener nggak sih yang dilakuin oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinannya? Biasanya itu saya balik, kamu udah ngelakuin apa dong? Kita realistis aja, orang miskin di Tasik banyak nih. Duitnya pemerintah kota Tasik cukupkah untuk ngurusin itu? Sedangkan yang diurusin banyak banget urusannya. Nah kalau saya bilang penanggulangan itu urusannya siapa? Urusan kita semua. Pertanyaannya kan, miskin ini kamu miskin karena benar-benar miskin atau miskin jiwa lu gitu kan? Kalau miskin jiwa kan berarti dia ya pengennya dibantu lah, pengennya gini. Jadi salah kalau dibilang kemiskinan itu cuma tugasnya pemerintah, salah. Tugas kita semua minimal gini. Kalau kita di rumah, kita bisa makan enak. Pastiin tetangga-tetangga kita itu sudah bisa makan lah, nggak usah ikut makan enak sama kita, tapi pastiin tetangga kita bisa makan gitu. Jangan sampai kita makan 3 kali sanggup, 4 kali mungkin juga sanggup gitu. Sementara tetangga tidak makan. Nah, sementara tetangga kita ternyata puasa karena terpaksa gitu kan, bukan puasa karena dia mau beribadah gitu, tapi puasa karena gue nggak ada yang dimakan nih. Nah yang kayak gini-gini. Separah itu Pak ya. Bener. Oke, gini Pak. 2022 Kota Tasikmalaya masih predikatnya termiskin di Jawa Barat Pak. Sebelum 2022. Setelah 2022 sebelumnya, kita sudah setelah. Pertanyaan saya adalah, ini yang setelah ini apakah auto rakyat jadi berkurang kemiskinannya atau memang ada kinerja pemerintah Pak? Atau bagaimana itu Pak? Kok bisa berkurang gitu? Tiba-tiba berkurang? Ya pasti adalah kinerja pemerintah. Kita ada di lingkungan pemerintah, kebijakan pemerintah pasti berpengaruh terhadap kita gitu. Tapi kalau saya bukan tipe yang nanya apa sih yang udah dilakuin negara buat gue, enggak. Tapi apa sih yang kita lakuin buat negara gue? Kalau ngomongin kemiskinan tinggal, loh, gue udah ngelakuin apa ya buat kemiskinan Kota Tasik? Jangan sebatas ya kita lip service. Tasik miskin nih, tapi pas ditanya, lu udah ngelakuin apa buat Tasik? Terus dia bilang, ya kan bukan tugas gue. Lah ya nggak gitu dong. Ini kan tugas bareng-bareng gitu loh. Nah itu masalah Pak. Kenapa saya bilang masalah? Di Kota Tasikmalaya ini mulai dari mohon maaf Pak ya, mulai dari petinggi sampai masyarakatnya, ketika diajak diskusi pasti ramai Pak mengenai kemiskinan. Ramainya di data, ngomongnya salah. Di diskusi gitu kan. Tapi begitu tapi nggak mau manggil BPS-nya, itu yang jadi masalah tuh. Makanya gitu, saya Pak, begini ya? seneng nih, konfirmasi gitu kan. Lu datanya bener atau enggak? Oke, kami welcome kok. Kayak ini kita di luar jam kantor, kita sambil santai ngopi-ngopi kan bisa gitu. Kita ngomongin datanya. Selama ini yang ada orang ribut data, tapi nggak do something. Padahal yang penting bukan datanya, tapi melakukan sesuatu terhadap data yang ada. Setelah data dihasilkan gitu ya. Yes. Kalau kita hanya pusing, data ini salah, sedangkan kita nggak punya alternatif data yang lain, ngapain? Betul. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Ketika data sudah ada ya dari BPS, nah kenapa pemerintah masyarakat itu tidak action Pak? Tidak ada aksi nyata, itu kira-kira kenapa? Kalau pemerintah ada lah actionnya lah. Oke, pemerintah ada. Saya tetap yakin bahwa pemerintah ada. Masyarakat mungkin sebagian ada lah. Oke, sebagian. Cuma kenapa nggak masif? Iya, kenapa Pak? Ya yuk kita bikin semuanya masif. Mungkin mereka nggak cinta Kota Tasik. Sesimpel itu kan. Kenapa saya bilangnya mereka nggak cinta Kota Tasik? Kita balik ke ABG. ABG itu kalau ngomong cinta, will do everything loh buat yang dia cintai. Mati-matian ya? Yes. Sekarang kalau kita ngomong, loh saya cinta Kota Tasik. Saya nggak suka nih Tasik jadi yang termiskin. Harusnya yang dilakuin apa? Buktiin dong cinta lo dengan cara apa yang bisa gue lakuin biar udah nggak banyak masyarakat miskin lagi.
Oke, Pak. Kenapa Jadi gini, nggak Pak. dijadiin gerakan cinta Tasik gitu? Ya, saya perhatikan ya sebetulnya banyak aktivitas termasuk aktivis dari pemerintah kah, swasta atau masyarakat itu yang mereka bergerak di kemiskinan, Pak. Nah, tapi pertanyaan saya adalah kenapa tidak signifikan pengaruhnya, Pak? Misalkan di kita kan banyak tuh yayasan, Pak. Nah, mereka mengelola dana dari masyarakat gitu kan, uang zakat kah, apa sedekah gitu kan. Nah, kemudian pemerintah pun ada kan dinas sosial dan sebagainya gitu. Nah, bahkan ada swasta. Nah, ini kenapa, Pak? Tidak signifikan, Pak. Bisa jadi dua. Mereka tidak tepat. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ngurusin orang yang benar-benar harus dibantu. Oke. Atau yang kedua, orang miskinnya emang senang miskin karena dibantu terus. Sesimpel itu kan? Karakter berarti ya. Iya. Makanya kita programnya adalah pengentasan kemiskinan itu dengan cara pemberdayaan orang miskinnya. Bukan orang miskin tuh, oh saya susah makan, terus oke, kamu saya kasih beras tiap hari. Itu namanya kita membiarkan dia selalu dalam kemiskinan. Tapi yang harus dilakukan kita adalah pengentasan kemiskinan itu melalui pemberdayaan. Contohnya, oh dia miskin, kita cari tahu dong dari data yang ada, ini loh yang miskin, kita udah ada. Terus, oh ya ini miskin, kita cari tahu lagi, kenapa dia bisa miskin? Jadi yang kita berikan adalah bukan ikan, tapi kail. Dan ketika dibeli kan dia alat pancing, kail macam-macam, ajari caranya mancing. Tidak sekedar dikasih. Maksudnya apa? Oh saya pengen usaha, kasih duit doang, tapi dia nggak diajarin gimana caranya wirausaha, gimana caranya pemasaran nanti ya sama aja. Prinsipnya gitu. Jadi bisa jadi dua, memang salah sasaran. Atau yang satunya lagi, ya memang yang miskinnya nggak mau keluar karena bisa jadi salah bantuannya tadi. Betul. Yang dibutuhkan adalah pemberdayaan, tapi yang dikasih adalah ya konsumtif misalkan. Iya, konsumtif terus gitu. Jadi ya udah kasih beras, kasih minyak. Orang miskin seneng lah dikasih itu, tapi akhirnya dia malas. Nggak usah bekerja, Pak. Iya. Oke, gini, Pak. Kan yang namanya tempat pendataan yang milik pemerintah kan BPS, Pak ya. Maksudnya apa ya, institusinya ya? Atau ada lagi nggak Pak yang lain, Pak, selain BPS, Pak, yang memproduksi data itu, Pak? Iya, kalau secara tupoksi kami memang lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk menyediakan data-data bagi negara. Fokus di data. Ya. Tapi ya jangan salah. Nanti pengennya semua data ada di BPS ya enggak juga. Negara kan juga keterbatasannya ada ya. Tetap ketika kita di lapangan butuh anggaran, butuh resources yang nggak sedikit gitu. Jadi nggak semua data kami sediakan. Tapi minimal kami punya data-data pokok yang dibutuhkan itu ada. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Jadi ketika semua bergerak untuk penanganan kemiskinan, Pak, itu yang saya perhatikan masing-masing punya data nih, Pak. Lembaga A punya data, B punya data. Betul, Pak. Nah, terus saling pelit. Ya, itu dia. Ya kan, ini nggak ngasih. Contohnya ini. Oh, dari Dinas Sosial punya di TKS, dari Dinas KB punya P3KE, BPS punya data makronya. Itu sebenarnya udah terjawab. Tahun kemarin ada program namanya Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Itu dilakukan nasional dan sifatnya sensus. Semua orang, baik lu kaya, baik lu miskin, semua didata. Didata ya. Iya, berarti nanti akan ada BNN address tingkat kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Itu bisa dijadikan basis data nanti. Siapa yang miskin ya berarti yang paling bawah aja. Dan nanti akan diukur berdasarkan PMT. Maksudnya apa? Negara kemarin tiba-tiba pengen Reksosek, yaitu tadi. Kita jadi punya satu data yang bisa dibagi pakaikan bersama melalui satu data pemberdayaan sosial tadi. Reksosek nama kegiatannya dan sekarang sedang dalam tahap pengolahan. Oh, jadi datanya udah masuk, tinggal diolah, Pak? Iya, sekarang lagi diolah. Kita rencanakan pengolahan ini selesai bulan Maret, kemudian kita running data lagi, dihitung PMT-nya. PMT itu proximate test, berarti nanti akan kita dapat siapa paling kaya sampai paling miskin di semua daerah. Jadi kalau di Tasik, siapa orang paling kaya di Tasik, siapa paling miskin di Tasik dengan scoring PMT ada. Kemudian nanti setelah data itu siap, akan di FKP-kan. FKP itu forum konsultasi publik, itu kita akan ngajak ketua SLS, kalau di kita berarti RT, ketua RT, kita akan ajak ketua RW dan tokoh masyarakat, ngerebukin bareng. Ini bener nggak nih data yang kemarin didata, terus nanti kita sepakati. Semacam evaluasi, Pak? Yes. Jadi milik bersama. Dan kemarin waktu data, itu petugas kami mendatangin RT dulu. RT datang karena kita udah punya prelist, Pak RT ini bener warganya nggak? Oh iya bener warga saya, oh ini udah pindah. Seperti itu, oh ini belum masuk, terus kita tanya lagi. Menurut Pak RT ini, si A ini status kesejahteraannya gimana? Apakah dia sangat miskin atau tidak miskin? Itu kita tanya juga. Oke, pertanyaan saya lagi nih Pak, menarik Pak. Mungkin tidak data yang sudah dibuat oleh BPS itu menjadi
one data Pak, pusat data yang digunakan oleh semua pihak Pak? Kan ada Perpres nomor 39 itu tentang satu data Indonesia. Harusnya dengan adanya satu data Indonesia tidak harus datanya satu, bukan itu. Maksudnya ada data yang bisa dibagi pakaikan. Nggak masalah siapa yang ngumpulkan, yang penting bisa dibagi pakaikan semua pakai. Biar resourcesnya nggak terbuang percuma. Contohnya ini Reksosek, itu nanti udah jadi data perlindungan sosial, basis datanya ada untuk urusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan. Ya udah pakai itu aja. Misalnya kita mau bantuan. Tidak perlu data lagi gitu ya? Enggak, tapi nanti tinggal updating aja kan. Yang kita atur, ini kan data keadaannya akhir tahun 2022. Pasti kan ada updating, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang melahir. Nah itu tinggal kita nanti atur mekanisme updatingnya seperti apa. Oke, nah untuk menjadi satu data, kira-kira bagaimana nih Pak persentase untuk memungkinkannya Pak? Karena saya perhatikan yang penting ego sektoralnya aja dibuang aja lah, nggak ada lagi silo-silo antar kalau kita tingkat kota nggak ada lagi silo antar dinas, antar badan gitu kan. Kita berpikirnya satu untuk Indonesia selesai. Betul Pak, saya sepakat tuh. Iya kan, jadi ini ada data nih misalnya, ya udah semua orang bisa akses dengan regulasi tertentu ya. Bukan kita sebar karena ini data BNM Badres juga nggak boleh disebar sembarangan gitu kan. Tetap ada aturan ya Pak ya. Ada KIP, keterbukaan informasi publik, tapi kan ada pelindungan data pribadi juga. Nah ini kan yang perlu kita atur regulasinya. Tapi nggak perlu semua orang mendata. Udah ada kok, tinggal nanti oleh yang ngatur tinggal nanya aja. Saya mau bantu dengan kualifikasi gini. Udah ambil dari data Reksosek selesai. Nah Pak, tadi bicara mengenai ego sektoral ya. Kira-kira ada solusi nggak Pak untuk menghilangkan atau meminimalisir ego sektoral itu Pak? Berpikir kita Indonesia. Selesai kan? Bukan siapa gue bisa apa, tapi ini negara gue kasih apa buat negara gue. Makanya mikirnya apa? Satu Indonesia, selesai. Sekarang itu kan kadang kita mikirnya kedaerahan misalnya kan. Iya. Oh, Tasik hanya mikirin Tasik, nanti Cimahi hanya mikirin Cimahi, Bandung mikirin Cimahi, Bandung. Kalau gitu nggak selesai. Atau nanti dinas tertentu bilang, ini data saya yang paling bagus itu. Enggak lah. Yuk kita kolaborasi aja lah. Kalaupun ada kelemahan, ya kita perbaiki bareng-bareng. Bukan kita berkutat, ini lemah terus nggak dipakai. Enggak dong. Kan kita gini, coba kalau kita tanya, ada nyamuk di tubuh kita, yang kita lakukan apa? Kan kita pukul di area yang ada nyamuknya tok toh. Nggak semuanya kita pukul. Kalau ada masalah ya udah selesaikan di masalahnya aja, jangan bawa hancurin semuanya kan gitu. Ada tikus di rumah, emang kita bom rumahnya? Kan enggak. Kita cari tikusnya di mana, kasih jebakan, selesai. Gitu pun dengan misalnya ada kelemahan data, ya udah kita cari tahu lemahnya apa, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Enak kan? Duduk bersama Pak ya? Iya. Gitu. Nah, untuk Kota Tasikmalaya sendiri Pak, mengenai duduk bersama itu berapa persen Pak? Sekarang udah bagus kok. Udah bagus ya. Ini ya, ada Pak PJ Wali Kota yang masih muda, itu energik gitu. Banyak hal yang it's okay. Gitu ya. Dan besar harapan kita Tasik semakin maju, semakin luar biasa. Itu aja, potensi ada. Potensi ada ya. Banget. Oke, siap Pak. Nih, kita udah punya PJ kan, kita udah punya data Pak. Nah, bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan, kira-kira Pak, himbauan Bapak ke masyarakat apa Pak? Action yang memungkinkan lah. Gini, buktiin deh. Kalau emang cinta Tasik, buktikan rasa cinta lo. Rasa cinta. Yes. Oke. Karena kalau udah saya cinta dengan Tasik, buktiin, ya berarti dia akan ngelakuin hal yang sama, hal yang simple. Orang mungkin sekarang mikirnya, kok Pemkot lagi ribut banget tentang sampah? Iya. Iya nggak? Betul. Kok kalau saya pribadi mikirnya, BP ya nggak pakai S-nya, ini BP pendapatnya BP nggak pakai S. Iya. Saya justru melihat penanggulangan sampah ini bisa jadi salah satu program pengentasan kemiskinan loh. Simpelnya gini, sampah itu ada organik, anorganik. Organik itu harusnya bisa didekompresi, ada proses ilmiah tertentu yang dia akhirnya bisa diolah lagi lah ya. Anorganiknya bisa bank sampah nanti ngurusin plastik macam-macam bisa di recycle, reuse itu kan bisa. Betul. Yang organiknya bisa didekomposer oleh siapa? Maggot. Sejenis ulat Pak ya? Iya, dan sekarang banyak tempat yang udah mengusahakan maggot. Terus kenapa Tasik nggak ikut-ikutan aja? Jadi sampah organiknya dimakan maggot, terus maggotnya bisa jadi program, salah satu program tadi, pemberdayaan orang-orang miskin. Kenapa enggak? Bisa kan? Betul. Hal yang simple. Akhirnya gara-gara maggot,
sampah berkurang atau mungkin bisa zero kalau kita lakukannya masif untuk yang organiknya, anorganiknya nanti diurus lagi. Pengangguran berkurang karena jadi punya kerjaan kan ngurusin maggot, punya penghasilan, karena dia punya penghasilan harusnya kemiskinan juga jauh berkurang. Kenapa tidak? Betul. Tinggal kita masifkan aja. Dan masalah sampah itu presiden tuh sampai ya mengingatkan dengan keras gitu. Kenapa nggak diurusin? Karena ya rata-rata dari kita suka buang sampah sembarangan ya. Pak, itu kan mengenai karakter nih Pak. Di Kota Tasik tuh bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Orangnya baik-baik harusnya. Dan saya yakin banyak orang yang cinta Tasik seperti mereka cinta Persib gitu kan, sampai rela untuk Persib. Fanatik gitu ya. Nah, terus kenapa nggak lu lakuin itu buat Kota Tasik? Kalau kita ini konteksnya kemiskinan, yuk buktiin bahwa karena kita sayang Kota Tasik, kita cinta Kota Tasik, buktiin dengan apa? Kita do something. Kenapa nggak? Kalau saya berpikirnya begini sih, kalau misalnya ada sistem yang bisa nunjukin, dan ini nggak harus dikelola oleh pemerintah gitu kan, nunjukin ini loh orang miskin di daerah gue, terus gue mau bantu dia, bantunya apa, itu luar biasa. Ini ada sebuah cerita Pak, saya ini kan asli orang Tasik Pak, ini cerita saya pribadi ya, jadi saya sejak tahun 2017 memperhatikan masalah kemiskinan Pak. Nah kemudian saya mulai melakukan action Pak, saya bikin yayasan, kemudian yayasan saya tutup, saya bangun lagi segala macam. Dan tahun 2019 saya menemukan sebuah mungkin pemikiran Pak ya, bahwa kemiskinan itu dimulai dari data Pak. Setuju nggak Pak? Ya benar. Nah ketika saya berbicara mengenai data, saya berpikir data seperti apa sih yang sebetulnya bisa digunakan untuk penanganan kemiskinan Pak. Nah berhubung saya nih masyarakat awam Pak, saya ngarang-ngarang sendiri Pak. Nah kemudian saya bawa tuh konsep saya tuh saya tawarkan ke wali kota, ke dewan gitu kan, bahkan ke para pejabat. Tapi sampai 2023 ini yang merespon nihil Pak. Pertanyaan saya adalah, kenapa bisa seperti itu Pak, Kota Tasik Pak? Mau saya nggak berani jawab nih. Kalau karakter orang kan beda-beda ya. Tapi bisa jadi gini, belum terketuk bisa jadi. Belum terketuk, mungkin nurani Pak ya. Atau mungkin mempertanyakan, yakin nggak sih ini sistemnya gitu. Kalau kita nggak believe in system gitu kan kadang juga, bener nggak sih? Nah kalau saya pikir, ya udah kan kita udah ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa ya ngopi-ngopi bareng lagi, kita bisa sistemnya kayak apa gitu. Ya? Nah, sebenarnya kan kayak gara-gara ngomong kita bisa saya ingat ada kita bisa ya. Iya kan? Iya, kalau nggak salah ada kan websitenya kita bisa yang ngumpulin. Jadi kita tunjukin ini loh orang butuh bantuan. Terus dari kita bisa kita transfer kan ke orang itu, terus nanti dikasih rincian biaya penggunaannya untuk ini loh. Iya kenapa enggak? Kenapa di kita bisa ngelakuin itu? Kenapa nggak kita bikin kita bisa versi Tasik itu kan juga bisa. Betul. Berarti si orang-orang yang dibantu itu dikumpulkan dalam satu platform Pak ya? Ya minimal kalau kita punya duit kita bisa bantu. Kalau saya bilangnya gini sih, kita hidup nggak buat di dunia, kita hidup untuk di akhirat. Harta kita yang sebenarnya harta yang kita titipin di langit. Iya betul. Bukan harta yang kita belanjain untuk beli apa gitu kan, enggak, itu habis. Tapi harta yang kita belanjain untuk langit, itulah yang akan jadi harta kita sebenarnya. Sebenarnya takutnya orang Tasik itu kan banyak yang kaya juga, walaupun yang miskin banyak, tapi yang kaya kan banyak. Takutnya tuh mereka bingung sebenarnya. Gue punya duit banyak nih, tapi gue nggak tahu nih mau bantuin siapa. Dia belum believe in system juga. Dia nggak punya waktu, tapi dia juga nggak believe in system. Maksudnya, kalau aku ngasih ke yayasan ini bener nggak sih? Makanya kalau memang mau bangun platform, saya bilang bangun platform yang memang ada akuntabilitasnya. Trustnya tinggi Pak ya? Iya. Apalagi kan kemarin ada kejadian yang lembaga X yang besar, terus ternyata dananya bla bla yang gitu kan. Ya kita bikin orang itu trust. Oke, gini kayaknya harus ada sesi kedua nih Pak. Mangga. Oke, untuk podcast kali ini mungkin closing dulu deh apa Pak? Kalau dari saya simpel sih, yuk tunjukkan cinta kita semuanya yang tinggal di Tasik, walaupun bukan orang Tasik, tunjukkan cintamu. Kalau memang nggak suka Tasik, banyak kemiskinannya, lakukan sesuatu untuk menanggulangi kemiskinan. Itu aja. Oke, luar biasa nih podcast ini. Jadi saya harap podcast ini bukan hanya sekedar podcast, tapi adalah inspirasi harus di-actionkan Pak. Yes. Kayaknya kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya karena ada sambungan nih mengenai bagaimana caranya setelah kita berbincang ini ada action nyata Pak. Ada karya nyata. Saya Bang Caca dan saya BP. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.